Pada Bapak Darmawan selaku Ketua Ngopi Makassar, Margo Dadi, Komando dan sekitar yang telah memberikan sambutan sedikit mengenai ngopi. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah Ustadz Faiz sudah sampai. Selanjutnya kepada Ustadz Faiz kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, hadirin wal hadrat, jamaah ngopi dan warga perumahan apa ini Pak tadi? Kafian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya, atas nikmatnya, terutama adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di malam hari ini, sehingga dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang tersebut ya, kita dimampukan Allah untuk hadir dalam rangka untuk bersilaturahmi. Karena konsep ngopi itu pada hakikatnya silaturahmi, Pak. Yang silaturahmi ini memang harus dipaksakan untuk kita lakukan, kita kerjakan. Kalau tidak, ya sudah, kita ini setiap malam cukup aja di rumah, kan begitu kan? Nggak kenal dengan yang lain, nggak peduli dengan kondisi kaum muslimin yang lainnya. Maka coba kita dengan ngopi. Ngopi ini hanya sarana saja. Tujuannya dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus di ngopi, Bapak-bapak sekalian, antum berbuat baik ya. Nah, kalau toh mau bergabung dengan ngopi, ayo, ini bagian daripada sarana kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sarana kita untuk meningkatkan ukhuwah persaudaraan. Karena kita ini pengennya, kita semua ini kalau bisa, Pak, kita ini dikenal dengan orang-orang soleh di wilayah kita, di daerah kita. Mudah-mudahan dengan kenal dan dekatnya kita dengan orang soleh, berarti kita tidak jauh dari mereka, begitu. Sering saya sampaikan, lebih baik Pak, hilang sandal itu, hilang sandal terus itu Pak, tapi hilang sandalnya di masjid. Jangan sampai hilang sandalnya di lapangan bola terus, Mas Burhan ya. Hilang sandalnya di mana? Di kafe. Ini nggak mulia. Tapi kalau hilang sandal itu di masjid, itu mulai mulia. Nah, malam hari ini, alhamdulillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita bersama di sini. Mudah-mudahan dengan tadi satu yang sambutan, dua perkenalan tuan rumah, itu semuanya insya Allah akan membawa doa-doa kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Ya, dari tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak jadi ustadz, nyalamnya sendiri dibalik banyak orang balesnya kan. Wah, gitu. Maka jadi ustadz dulu ya Pak Ahdi Mardianto. Ini ketua kita yang masya Allah ya, bersama kita terus ya. Kayaknya baru sakit kemarin ya, ini sudah bangkit. Kalau sudah ngopi tidak ada kata absen ya, tidak ada istilah izin, harus berangkat. Alhamdulillah pula ini Bapak kepala desa kita ini mengawal kita. Nah, jewer kita Pak, kalau kita salah melangkah Pak ya. Kalau ada isu-isu radikal, tegur ini pembicaranya ya. Nah, jewer. Kalau jewer ustadznya kualat Pak Novel.
Ya, ya intinya kita semuanya kalau kerjasama dengan baik, baik dari ulamanya, ustadznya, ya, dari aparat desanya, dari pemuka-pemuka agamanya, semuanya bisa kerjasama untuk ya kemajuan, untuk kebersamaan, insya Allah ya umat Islam itu bisa maju gitu ya. Umat Islam itu akan mendapatkan kemuliaannya. Tapi kalau kita dikit-dikit sudah inginnya berpisah, inginnya tampil beda, inginnya nggak mau bersama, ya sudah. Itulah yang menjadikan sebab kenapa umat Islam itu tidak kuat begitu. Baik, salam dan salawat mudah-mudahan surah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik, pada malam hari ini sesuai materi yang kita janjikan, kita akan membahas tentang zakat, tentang masalah zakat. Zakat yang secara bahasa itu artinya berkembang. Ya, berkembang. Kemudian kalau secara istilah ya, harta yang dikeluarkan dari seseorang yang memang sudah mencapai nisabnya, ya, dikeluarkan pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. Karena tidak semua orang mendapatkan kewajiban zakat ini. Tentunya bagi orang-orang yang memang dia memiliki sebuah kemampuan, kelebihan, ya nanti kan ada macam-macam, ada zakat ya harta, ada zakat perniagaan, ada zakat profesi, ada zakat pertanian, ada zakat buah-buahan, dan banyak lagi, termasuk hewan dan ternak. Kalau hewan dan ternak kayaknya kalau di Margonda di sekitar nggak ada itu Pak zakatnya Pak. Karena syarat daripada zakat hewan itu harus dikembalakan di alam, tidak diaritkan, tidak di kandang. Berarti kalau bapak-bapak sekalian punya sapi meskipun lebih dari 30, tidak ada zakat kalau diaritkan terus di rumah. Itu seperti itu. Begitu juga kambing, meskipun sudah punya kambing 40-an, juga tidak ada zakatnya kalau itu dikandangkan dan diaritkan. Nah, ini salah satu pembahasan yang akan kita bahas. Yang jelas zakat ini sebenarnya sebuah kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam ya. Dengan Nabi menjelaskan iftaradu alaikum shadaqata fi amwalihim. Allah mewajibkan untuk kalian zakat. Ya, yang zakat itu apa? Tu'khadhu min aghniyaihim. Zakat itu diambil dari orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, yang akan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan orang beriman. Artinya ini ada semacam sebuah syariat yang cukup luar biasa, memberikan sebuah jaminan ya kehidupan, keberlangsungan kehidupan bagi orang-orang fakir dan miskin. Dan dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan, sesungguhnya Allah itu mewajibkan zakat kepada orang-orang yang kaya itu seimbang dengan jumlah kebutuhannya orang-orang miskin. Berarti adanya orang kaya itu seimbang dengan keberadaannya orang fakir dan miskin. Di saat zakat itu dikeluarkan, sebenarnya fakir dan miskin itu sudah sangat-sangat terbantu, dan mereka tidak ada istilah hidup yang susah. Nah, cuma permasalahannya zakat-zakat yang ada ini jarang dikeluarkan oleh sebagian kaum muslimin. Karena pas mau bayar zakat ngambil mobil baru, Pak. Emas istrinya punya 40 gram, suaminya punya 50 gram. Jumlahnya berapa, Pak? 90 gram. Ada zakatnya nggak, Pak? Ada, 2,5%. Yang punya suaminya dijual untuk nambahin ngambil mobil baru. Sebelum 1 bulan dizakati. Ada zakat nggak? Ya nggak ada, karena tidak sampai 85 gram. Ini namanya pukil. Tahu pukil, Pak? Ini namanya curang. Ya, 1 bulan waktunya bayar zakat, uangnya dibelikan tanah, yang nggak ada zakat. Ya, bahkan 1 pekan waktunya bayar zakat, dikeluarkan untuk beli apa? Motor, ya sudah, nggak ada zakatnya, kan seperti itu. Nah, maka kita harus jujur ya, bahwasanya di balik dan harta-harta yang kita miliki itu ada hak-haknya fakir dan miskin, kan begitu ya. Nah, kalau kita berzakat, apa yang kita dapatkan? Ini Nabi pernah berkisah, Pak, tentang seseorang yang berada di tengah padang pasir.
Tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Yang suara tadi menyuruh demikian, ya sahab iski aski fulan aski bustana fulan, begitu. Wahai awan, ya, berkumpullah kamu di atas kebunnya si fulan. Orang tadi langsung lihat ke atas. Nah, ternyata awan itu bergerak terus berhenti di atas kebun yang disebutkan tadi. Dan gak lama dari itu hujan turun deras, tapi tidak melebihi batas kebun orang ini. Aneh ini, Pak. Hujan apa ini, Pak? Hujan lokal, Pak. Saya juga pernah safar ke arah Pesawaran itu. Itu bisa hujan itu ngikutin garis marka tengah jalan itu. Kok bisa gitu kan? Jadi separuh kering, separuh basah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Benar-benar bisa membagi hujan jalan itu dibagi bener. Yang basah ada yang kering seperti. Nah, orang tadi penasaran. Nah, dia masuklah ke kebun itu, didapati ada pemiliknya sedang menyakuli tanah di dalamnya itu. Akhirnya diucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ditanya, saya tadi mendengar ada suara dari langit memerintahkan awan itu berkumpul di atas kebun kamu. Tidak lama dari itu hujan turun deras. Sebenarnya apa yang kamu lakukan kepada kebun kamu ini sehingganya Allah memberkahi, begitu kan? Di saat yang lain tidak terkena hujan, tempat kamu hujan, begitu ya. Nah, saat itu pemiliknya menjawab, sebenarnya tidak ada yang spesial yang saya lakukan untuk kebunku ini, melainkan, kata beliau, setiap panen itu saya bagi menjadi 3. Setiap panen saya bagi hasil panen itu menjadi 3. Yang pertama, sepertiganya saya gunakan untuk makan diri saya dan keluarga saya. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk modal menanam kembali. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panen jagungnya uangnya itu 300 juta, 100 untuk makan, biaya operasi macam-macam. 100-nya untuk modal menanam kembali, 100-nya diinfakkan. Siap? Biar hujannya di tempat antum saja loh, Pak. Biar ada keberkahan gitu ya. Aduh Ustaz, Ustaz ini begini gimana ceritanya, orang 100 juta ini kurang Ustaz gitu kan. Nah, karena memang manusia itu kan gitu Pak, tabiatnya. Kalau sudah dapat sesuatu pikirannya lain kan begitu kan. Maka yang kita khawatirkan itu di saat bertambah pendapatan kita, berubah gaya hidup kita. Dan senantiasa begitu. Ketika pendapatannya semakin besar, nah gaya hidupnya semakin tinggi. Nah ini. Nah biasanya gitu Pak. Ikhwan-ikhwan itu gitu. Kalau ekonominya agak cecek dikit itu yang dipikir nikah lagi itu. Tahu cecek dikit Pak. Orang Jawa paham itu. Allahu Akbar. Nah ini keutamaan daripada zakat itu sendiri. Nah, kalau sampai penduduk negeri nggak zakat bagaimana? Ada 5 perkara yang dipesankan Nabi kepada para muhajirin. Khamsun idza tulitum bihina a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara. Jika kalian ditimpa 5 perkara ini, maka saya berlindung kepada Allah supaya 5 perkara jangan menimpa kalian. Yang pertama apa? Ini zakat yang nomor 3, Pak. Ini yang pertama dulu saya sebutkan. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun. Tidaklah perbuatan fahisha, perbuatan zina merajalela di suatu negeri. Kota Baru itu wilayah Pak Noven atau antum? Bukan, kalau desanya itu masuk mana? Sini, Gedung Agung. Nah, berarti Pak Lurah ini bertanggung jawab. Tidaklah merajalela perbuatan zina di suatu negeri, melainkan Allah akan menimpakan penyakit taun. Apa itu taun, Pak? Wabah. Termasuk kemarin COVID itu, kalau para ulama di Saudi itu mengkategorikan wabah.
Ya, sebabnya apa? Perbuatan zina sudah merajalela. Katanya di Kota Baru itu dijadikan tempat untuk begitu, Pak Kades. Kayaknya perlu sweeping gitu. Betul ya? Ustadznya tahu ini kan? Ada bangunan-bangunan. Oh iya, ketua ngopi aja lah. Iya, benar gitu Pak Darmawan. Nah, antum ngajak ini Pak Kepala Desa nanti sweeping malam gitu, atau bukan sweeping malam, sore aja lah gitu. Aduh, ini tugas-tugas kita semuanya loh, untuk jangan sampai ada perbuatan zina merajalela di suatu negeri. Atau yang di Permata Asri yang tetangganya nggak jelas begitu, ajak Pak RT-nya. Mana Pak RT? Datang nggak ini? Nah, datang Pak RT. Jangan dibiarkan, karena itulah yang menyebabkan Allah menurunkan yang namanya wabah. Dan tidak hanya itu, wal auja, dan penyakit-penyakit lainnya, allati lam takun madud fi aslafihimul ladina madud. Penyakit yang dulu itu belum ada, tapi hari ini kok muncul penyakit itu. Penyakitnya aneh. Itu satu. Kita nggak usah berbicara panjang, ya, nggak usah berbicara Surabaya, tapi cukup di daerah kita bagaimana kita protek betul jangan sampai ada perzinahan. Itu satu. Yang kedua, apa pesan Nabi kepada kita? Wala yang kusul mikyala wal mizan. Tidaklah penduduk negeri curang dalam timbangan dan takaran, illa ukhidhu bisinin, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka apa? Paceklik. Apa itu paceklik, Pak? Kemiskinan, Pak. Ya. Dan tidak hanya itu, dan sulitnya sembako. Tiba-tiba beras langka, tiba-tiba apalagi nih, kedelai hilang, lagi-lagi minyak goreng. Aduh, kita ini pohon kelapanya ditebangin semua sih, antum juga salah itu dulu. Coba pohon kelapa itu jangan ditebangin, ini karena ingin untungnya lebih besar sih. Hari nanam sawitnya diolah sendiri nggak bisa jadi minyak goreng. Kalau kelapa masih bisa diolah sendiri jadi minyak goreng. Nah, hari ini kan kita mau praktisnya saja. Pohon kelapa habis jadi perumahan kan. Pohon kelapa habis dijadikan kebun karet sama sawit. Akhirnya kita susah sendiri. Ya sudah. Ya ternyata benar. Cobalah bapak-bapak sekalian itu, belilah buah itu. Nggak usah sebutkan tempatnya di mana. Kalau bapak nengok dikit itu langsung diangkat itu Pak, plastik itu Pak. Padahal tadi kita pantengin itu ditambahin dulu. Nah, ketika kita lengah dikit udah diangkat. Timbang di rumah pasti kurang. Karena kita punya timbangan di rumah. Jadi untuk mengukur kejujuran penjual-penjual itu kita bisa lihat beli itu Pak, ke rumah, timbang lagi di rumah itu. Ya, jadi ketahuan betul itu. Banyak yang jujur apa yang curang kan begitu. Ternyata dengan mencurangi takaran dan timbangan itu Allah akan menghukum itu. Nah, yang ketiga ini zakat. Wala yamna'u zakata amwalim, tidaklah penduduk negeri enggan membayar zakat illa muni'ul qatru minas sama, melainkan Allah akan menahan curah hujan dari langit. Walau lal bahaim lam yumtiru, kalaulah bukan karena binatang ternak, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan. Berarti Allah sayangnya kepada siapa Pak? Binatang. Ini jangan-jangan karena ada hujan ini karena Allah kasihan sama siapa? Ya, kakak saya dulu termasuk yang membeli hasil panen lah dari penduduk yang ada, ya jagung lah macam-macam itu. Kalau lagi panen itu numpuk itu depan rumah kanan kiri semuanya itu. Nah, bapak saya ketua pembangunan masjid. Nah, cocok kan? Nah, pas pembayaran bapak saya sudah nunggu di samping kakak saya. Pak, untuk masjidnya. Waduh, kayaknya padahal uang cash itu 50 juta, kadang sampai ada 80 juta Pak. Kakak saya ingetin zakat, bapak saya ingetin infak gitu. Kakak saya ingetin zakat, waduh kayaknya nggak cukup dong untuk bayar hutang katanya. Padahal yang namanya hasil bumi setiap kali panen harus dizakati jika lebih dari 5 wasak kata Nabi. 5 wasak itu berapa? 6 kental lebih, ada yang 46 kilo, ada yang 50 kilo, ada 52 kilo. Intinya 6 kental setengah. Kalau panennya lebih daripada 6 kental setengah, padi dan sebagainya itu yang biji-bijian yang bisa ditimbang, bisa ditakar gitu ya. Itu harus dikeluarkan 10% atau 5% setiap kali panen.
Ya, jadi Pak Darmawan, awas nanti kalau panen padi, saya datang nanti tak timbang nanti ya. Nah, 10% ini bila mana ya dikeluarkannya bila mana apa Pak? Jadi sawahnya kita ini sawah tada hujan atau sawah pengairannya dari sungai. Tapi kalau yang 5% ini bila mana kita menanam padi itu harus buat sumur, bor, atau mungkin harus bangun irigasi, harus pakai diesel, nyedot begitu. Nah itu zakatnya hanya 5%. Itu harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, harta kita kotor, Pak. Karena zakat itu adalah harta yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, berarti harta kita tercampuri dengan harta yang kotor. Itu seperti itu. Ini kalau yang punya hasil pertanian. Nah, kalau untuk buah-buahan, tidak semua buah memang dizakati. Hanya buah apa, Pak? Kurma, buah zaitun, kemudian kismis, anggur kering. Ini saja yang dizakati. Kalau buah terong dizakati enggak? Enggak. Buah pisang enggak dizakati. Tapi zakatnya dia masuk dalam zakat kekayaan. Jadi setelah panen, misalnya cabai Pak ya, panen kan buah dia kan. Nah, ternyata dapatlah keuntungan 500 juta gitu ya. Pak Tarno ya. Sampai enggak 500, ada yang sampai 500 juta di kampung saya itu. Nah, itu ditunggu 1 tahun uang itu. Kalau dia di atas nisabnya masih ada sesuai nisab 85 gram emas, maka nanti dikeluarkan 2,5%. Ya, 2,5%. Itu kalau yang panen cabai, pisang dan sebagainya. Jadi dia include dalam harta kekayaan. Nah, kalau yang punya warung bagaimana? Angkat tangan yang punya warung. Wah, Pak Noven juga ya. Pemilik warung yang tidak tahu berapa aset, berapa modal, berapa barang yang ada di warungnya, berarti nggak pernah zakat. Betul itu. Jadi kalau antum, Pak, ini berapa? Asetnya berapa, modalnya berapa, ini barang yang ada di sini berapa? Dia, saya nggak paham. Berarti dia nggak pernah zakat. Zakat perdagangan itu nanti hitungannya, Pak. Pertama, modal, ditambah barang yang ada di situ, ditambah uang cashnya, dikurangi hutang, plus piutang. Kalau ada piutang, Pak ya. Yang piutang-piutang termasuk yang ditambahkan ya. Sama dengannya berapa? Kalau ternyata masih nominalnya senilai 85 gram emas, harus dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Ya, 2,5%. 2,5 gramnya. 2,5%-nya. Itu kalau yang dagang. Yang bisnis jual beli tanah. Ada ini di sini kan. Tuan Takur kemarin kan sebutannya. Yang bisnis jual beli tanah, ya zakatnya nanti setiap 1 tahun dizakati 2,5%. Ya, zakati 2,5%. Mobil dizakati enggak? Enggak. Kalau itu hanya untuk kendaraan pribadi. Tapi kalau mobil itu direntalkan atau mobil itu adalah angkutan umum, maka hasilnya itu dihitung dalam 1 tahun. Nah, kalau senilai 85 gram emas, lagi-lagi keluarkan 2,5%-nya. Termasuk rumah. Rumah kita dizakati enggak? Jawabannya tidak. Ya. Tapi kalau rumah yang dikontrakkan, berapa pintu Pak Tarno? Antum punya? 50 pintu. Ah, itu. Pintu semua itu. Pintu perumahan yang belum laku. Yang punya kontrakan 50 pintu misalnya ya, dalam 1 bulan sekian, total setahun sekian dan uangnya masih ada, keluarkan 2,5%-nya jika memang sudah sampai nisabnya. Nah, tapi ada Pak, orang itu nggak pernah zakat Pak, meskipun dia kaya tapi nggak pernah zakat. Kok bisa? Orang ini seringnya infaknya jor-joran begitu. Jadi ketika penghitungan zakat dananya nggak masuk. Nah, orang yang seperti ini justru dia mengambil keutamaan Pak.
Jadi kalau bisa itu kita banyak bersedekah, berinfak. Para sahabat tuh gitu, banyak berinfak, banyak bersedekah. Ketika waktunya zakat, nggak ada dana yang dikeluarkan lagi karena sudah banyak yang diinfakkan. Nah kita ini zakat kagak, infak. Nah itu jadi masalah. Baik, demikian ya sebagai mukadimah prolog kita, ya bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Bagus, betul. Baik, terima kasih kepada Ustadz Faiz Ibrahim